Misalnya saya pribadi adalah seorang peselingkuh. Tapi ketika istri saya diselingkuhi, tentunya saya juga merasa ada perasaan yang dongkol dan perasaan tidak suka. Inilah aneh yang manusia. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih tetap di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas tentang bagaimana caranya agar istri tidak selingkuh. Sebagaimana kita tahu, walaupun mohon maaf, misalnya saya pribadi adalah seorang peselingkuh. Tapi ketika istri saya diselingkuhi, tentunya saya juga merasa ada perasaan yang dongkol dan perasaan tidak suka. Inilah aneh yang manusia, ya. Namun ini memang banyak terjadi cerita-cerita atau kenyataan-kenyataan di tengah kehidupan kita. Ya, ini kita akan bahas trik dan tip bagaimana caranya agar istri makin setia dan tidak selingkuh. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, lalu hal pertama yang harus dilakukan itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan agar pasangan ini ternyata semakin hari semakin lengket dengan kita dan tidak ada perasaan sedikit pun untuk selingkuh? Ini yang penting harus kita kuasai, karena kita adalah bertanggung jawab atas perilaku istri. Jadi bagaimana menciptakan situasi di tengah kehidupan rumah tangga ini semakin hari semakin membaik tentunya. Yang pertama, sebagai seorang pria, ketika ingin betul-betul membangun kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, ya. Kalau baik tentunya memang pilihan, tapi lebih baik akan jauh menjadi sebuah pilihan. Nah ini, yaitu tunjukkan ketulusan dalam segala hal, ya. Ketika kita sedang bersama pasangan kita ataupun tidak bersama pasangan kita. Jadi artinya di sini tulus di sini adalah dalam segala situasi, ya. Ini ketika kita sudah mampu tulus seperti ini, berarti ketulusan kita memang tidak ada tujuan lain kecuali memang tulus betul-betul dari hati yang paling dalam terhadap orang yang kita cintai. Walaupun ini sulit, ini hal yang pertama yang harus kita lakukan, ya. Yang kedua, jangan terlalu posesif terhadap pasangan. Di sini bukan berarti tidak boleh posesif ya, tapi jangan terlalu posesif. Karena ketika ia diperlakukan terlalu posesif, ia akan merasa tertekan. Nah, padahal di dalam kehidupan, baik di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan rumah tangga, kita butuh sebuah kenyamanan. Ini yang penting. Nah, ketika istri sudah merasa nyaman, maka insya Allah ini tidak akan mudah diganggu oleh pria lain, karena ia merasa bahwa ia punya suami yang punya tanggung jawab, bisa memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap istri. Ini yang harus dilakukan suami, tapi kembali ini juga tidak mudah, ya. Lalu yang ketiga, beri dia kejutan. Masalah besar kecilnya kejutan itu tidak penting, ya. Tapi bagaimana ia merasa bahagia dengan kejutan-kejutan yang kita berikan. Ini. Karena walaupun sedikit, tapi ia diberi tanpa harus meminta lebih dulu, ia akan merasa lebih bahagia, ya. Daripada minta banyak tapi minta, judulnya ya. Ini bahagia, tapi tidak sebahagia ketika ia tidak minta tapi diberi. Inilah makna dari sebuah kejutan yang bisa menciptakan kebahagiaan secara refleks, ya. Kebahagiaan yang tidak diduga-duga karena disebabkan oleh sebuah kejutan yang diberikan oleh pasangan tercinta. Nah, ketika ia merasa dibahagiakan dalam waktu yang memang di luar dugaan, ia akan merasa jauh lebih bahagia. Ini maknanya, makanya beri dia kejutan, ya. Mungkin si suami tahu si istri pernah berharap meminta sesuatu, namun sampai dengan detik ini misalnya si suami belum bisa memenuhi keinginannya. Maka ketika ada rezeki, sempatkan, beri dia kejutan untuk itu. Maka kebahagiaan ini akan timbul 2 kali lipat, ya. Walaupun ini juga sulit sebetulnya, ya. Lalu yang keempat, jaga komunikasi secara intim,
Ya, artinya komunikasi ini bukan hanya perlu mas bibir, tapi komunikasi yang betul-betul hadir dari dalam hati kita, dari masing-masing pihak. Itulah maksud dari keintiman. Jadi bukan asal bicara, sekedar nggak enak sama pasangan misalnya, tapi apa yang kita ucapkan itu memang hadir dari hati yang paling dalam. Itulah keintiman dalam berkomunikasi. Ya, ini. Jaga itu baik-baik. Karena ada kalanya seseorang bisa membedakan, ini si suami gue bohong nih, ini si suami gue jujur. Ini ada kalanya bisa, karena insting wanita jauh lebih kuat dibanding pria. Jangan salah ini, ya. Lalu kemudian yang terakhir, sedikit memberi ruang, boleh dong, untuk istri tercinta di kehidupan media sosialnya. Namun tentunya ini tetap dalam kontrol suami. Artinya jangan terlalu menekan di kehidupan sosialnya, karena ini secara psikologis juga akan menjadi beban bagi seorang istri. Nah, sahabat, itulah 5 hal ya yang yuk coba kita jalankan sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membuat kehidupan rumah tangga sahabat semua semakin hari semakin harmonis. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.